ulama, para kiai, para asatid, para yang mulia yang saya muliakan, dan jamaah sholat duhur Masjid Agung Jawa Tengah yang kami hormati, dan para santri tahfidzul Quran Basnas MAJT Jawa Tengah yang saya muliakan, dan para pendengar Radio Dais, para pemirsa MAJT TV dan TVku yang kami muliakan. Kami sampaikan pada tema ini satu mengenai cerita kisah tentang Surokoh, kemudian yang kedua tentang ikhlas dan muawwadzatain, keistimewaannya, kemudian sering dibaca oleh Kanjeng Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita pertama kali kita tentang Surokoh bin Malik ya. Wasaro sa'atan summa salla sayfahu wa rada qutlah. Dia berjalan, Surokoh itu pada satu waktu, kemudian dia menghunus pedangnya dan akan membunuh Nabi Agung Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi Surokoh ini orang kafir, pemberani dan bahkan sanggup menghadapi Rasulullah untuk membunuhnya beliau karena hadiahnya yang luar biasa itu. Fatas falu farosahu, maka beliau akan membunuh Rasulullah. Akhirnya kudanya ambles di dalam bumi. Ambles itu bahasa Indonesia kalau terbenam itu air. Tapi kalau tanah apa? Ustaz. Ambles. Sehingganya dia tidak bisa berjalan, sehingga hatta akhadhatul ardu ila, sehingga menjadikanlah dia bumi itu menjadi sampai kepada pusarnya kuda itu tadi. Jadi kakinya sampai terbenam di dalam tanah, lenyap di dalam tanah ya. Faqala, maka Surokoh berkata, Is'al ya Muhammad al-amana ya Rasulullah. Ya Rasulullah, pintakanlah aman aku ini ya Rasulullah. La af'alu ba'daha syai'an, saya tidak akan sekali-kali melaksanakan, akan membunuhmu ya Nabi aku Muhammad setelah ini. Kapok dia. Jerah dia karena ingin membunuh, tapi justru sebaliknya minta untuk supaya dimintakan Allah aman. Karena Rasulullah itu sabarnya luar biasa, al-halim, as-sabru, masya Allah. Beliau ini luar biasa kasih sayangnya, rahmahnya. Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau berdoa kepada Allah. Ya. Fa'anjahullahu ta'ala, maka diselamatkanlah Surokoh dari Allah Ta'ala. Ini karena doanya Rasulullah senantiasa didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fanazala an farozihi rojasa benayatai naqati Nabi Rasulullah SAW, maka turunlah Surokoh. Maka Surokoh turun dari kudanya, kemudian dia bersimpuh bajasa benayatai naqati Rasulullah, bersimpuh di depan untanya Rasulullah Muhammad SAW. Dia bersimpuh. Waqala, dia berkata Surokoh tadi, ya Rasulullah,
hai Rasulullah, akhbirni an ilahika haitsu kanat lahu qudratun azimatun misla hadhihi. Kabarkanlah aku ya Allah, berikanlah kabar aku ya Allah dari Tuhanmu sehingga punya kekuasaan yang agung Tuhanmu itu seperti ini ya Rasulullah. Akhirnya apa? Fanakasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'sahu, maka beliau menundukkan kepalanya. Sakitan dia berdiam sejenak. Akhirnya fanazala Jibril alaihi salam maqala ya Muhammad, maka Jibril turun. Setelah Rasulullah itu menundukkan kepalanya, dia diam, turunlah malaikat Jibril faqala ya Muhammad, hai Muhammad, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini supaya malaikat Jibril berkata kepada Muhammad membaca qul huwallahu ahad, suratul Ikhlas. Wa qul, dan katakanlah Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Duh Allah yang merajai raja, berikanlah kamu kerajaan bagi orang kamu kehendaki ya Allah. Fatirus samawati wal ardh, Allah yang menciptakan langit dan menciptakan bumi. Ja'ala lakum min anfusikum azwaja, Allah menciptakan kamu dari dirimu beberapa jodoh-jodoh. Minal an'ami azwaja, binatang-binatang juga begitu, jodoh-jodoh. Yadri'ukum yutarri'ukum fi laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Yadru'ukum, Allah menjadikan kamu semua di dalam ciptaan itu. Laisa, tidak ada seperti Allah sesuatu apapun. Laisa kamitslihi. Dan Allah as-samiul basir, Allah maha mendengar dan maha melihat. Ini ada beberapa ayat ini. Waqala Suraqah, nah, akhirnya Suraqah berkata, ini tadi pesannya malaikat Jibril kepada Nabi. Akhirnya setelah Nabi baca, terus Suraqah berkata, ya Rasulullah, a'rid alayyal Islam, berpaling-palingkanlah atas aku ya Rasulullah untuk bisa masuk Islam. Suraqah, supaya bisa dipalingkan ke agama Islam. Fa'aradu alaihi Islam, maka Nabi memalingkannya masuk Islam. Fa'aslama, maka Suraqah masuk Islam. Wa hasuna islamuhu, dan Islamnya luar biasa, bagus sekali Islamnya Suraqah itu. Min hadisil arba'in, dari hadis arba'in. Waqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u surat al-Ikhlas ma'al mu'awwadzatain. Nabi membaca surat Ikhlas, ini yang kedua ya, dan mu'awwadzatain, qul a'udzu bil falaq min syarri ma khalaq selesai, kemudian qul a'udzu bin nas malikin nas sampai selesai. Mu'awwadzatain wa yanfusu ala yadayhi, kemudian meniupkan setelah membaca itu atas kedua tangan beliau, kemudian wa yamsahu bihima ala jasadih, dan diusapkan kepada dengan tangan dua itu ke fisik-fisiknya Nabi Muhammad SAW ketika mau tidur, indan naum. Nih Ikhlas, Mu'awwadzatain dibaca, kemudian tangan ditiup, kemudian setelah ditiup beliau mengusapkan semua badannya ketika akan tidur. Kita begitu.
Laksanakan aja. Nurut itba Nabi Agung Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Idza kana waja'an, kan Nabi ketika lapar dia juga membaca itu. Ya'muru bidzalika, perintah untuk membaca itu tadi. Sehingga komentar para ulama, qala ba'dul ulama, man wadhuba ala qiraatiha, barang siapa yang melanggengkan baca tadi, ikhlas dan muawwadzatain, nala khairon, akan beroleh kebaikan, Masya Allah. Wa amina min kulli syarrin, dan aman dari semua keburukan, di dunia wal akhirah, di dunia dan akhirat. Nih, acek istiqomah membaca falak. Pertama kali ikhlas, falak, nas, ditiupkan ke tangannya, kemudian diusapkan ke semua badannya, ke fisiknya. Jadi dia akan selamat dan aman, boleh kebaikan dan aman dari keburukan dunia dan akhirat. Bamang qura'aha, barang siapa dia membacanya tadi ketika huwa jai'un, ketika itu dia lapar, itu syaba, akan kenyang. Luar biasa ini ya. Dan saya alhamdulillah setiap malam baca ini. Jadi alhamdulillah tidak pernah mimpi-mimpi yang enggak juga enggak pernah. Rasanya ayem di hati itu. Mau tidur penting sekali, sehingga pengaruhnya tidur luar biasa, bisa nyenyak, bisa nyaman, merasa aman. Awat sana rawa, jika dia dahaga, dia akan segar rasanya. Ini kalau dia langgeng, ya, istiqomah, bahkan khair, akan diperolehnya kebaikan, bahkan aman dari keburukan dunia dan akhirat. Inilah sehingga Rasulullah SAW beliau senantiasa membaca suratul Ikhlas mu'al mu'adzatain, bahkan wa yanfudhu ala yadayh, Rasulullah meniupkan ke dua tangannya, wa yamsahu bihima ala jasadih, dan mengusap fisiknya dengan tangan dua itu ketika akan tidur. Ini kita diharapkan untuk melaksanakan ini. Sekian. Allahumma monggo yang akan bertanya. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada beliau yang terhormat Bapak Kiai Haji Zikron Abdullah atas penyampaian pengajian pada siang hari ini. Kembali lagi mempersilahkan kepada para jamaah dan juga para santri apabila ada yang ingin ditanyakan, masih dalam pembahasan mengenai kisah tentang Surokoh, kemudian tentang Rasulullah SAW membaca surat Al-Ikhlas dan Mu'awwadzatain, dan juga mengenai sebagian ulama berkata tentang keistimewaan membaca ketiga surat tersebut. Monggo dari mas-mas santri MAJT Basnas Jawa Tengah, ada yang ingin ditanyakan dari jemaah? Belum. Baik, 0821 336 70.000 Pak Yai, ada yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Yai Zikron. Perkenalkan saya Selamat, izin bertanya. Setelah mendengarkan penjelasan Pak Yai, kira-kira pelajaran apa yang bisa kita ambil mengenai tentang kisah Surokoh Pak Yai? Kemudian pertanyaan yang kedua, kenapa sebagian ulama berkata tentang keistimewaan dari 3 surat yang telah dijelaskan Pak Yai? Terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat amat berkaitan dengan penjelasan pembacaan pada siang ini, bahwa bagaimana Surokoh itu, beliau ini menerima tawaran hadiah berupa unta, berupa macam-macam hadiah, sehingga
para orang-orang kufar itu mengumpulkan harta itu untuk memberikan hadiah kepada Suraqah jika dia berhasil membunuh Rasulullah, yang kedua bisa membawa kepalanya Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ngeri ya. Kemudian dengan tawaran itu Suraqah tertarik. Ternyata bahkan Suraqah jangankan membunuh Nabi, bahkan dia masuk Islam. Ini hikmahnya, sabar tuh, masya Allah, sabar. Dan ini adalah penjelasan dari mukjizat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kiai disebut karomah, karena mukmin disebut karomah, kemuliaan. Sehingga para wali-wali itu mempunyai karomah-karomah. Bisa taskhirun nasi wal jinni, toyul ardi, bumi dilempit, seharusnya 6 jam, hanya 1 jam. Terus kemudian bisa menundukkan manusia dan jin. Nah, ini karena apa? Karena karomah. Nah, karena Nabi, karena mukjizat dari Nabi Allah Agung Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk itu Rasulullah, ada orang yang sudah zalim dan akan membunuh beliau, dan beliau tahu betul. Tentunya kalau orang biasa kan jangankan mendoakan ya, mungkin akan dibunuh juga dia oleh Nabi. Tapi karena kesabaran Rasulullah dan karena mukjizat Rasulullah, karena doa Rasulullah, sehingga Suraqah sadar dia. Jadi orang yang sabar dan dia sadar, bahkan dia minta pada Nabi supaya dia bisa dipalingkan masuk agama Islam. Kemudian Nabi berdoa, akhirnya Suraqah dia ahsana islamuhu, bagus Islamnya, dia masuk Islam, luar biasa Suraqah bin Malik. Ini tentang Suraqah. Dan kemudian tentang ulama memberi komentar seperti itu karena apa? Karena ulama tadi dasarnya adalah karena tentang kehebatan Suratul Ikhlas dan Mu'awwadzatain ini luar biasa. Dibaca istiqomah, sehingga komentar para ulama itu positif sekali tentang keistimewaannya Suratul Ikhlas wa Mu'awwadzatain ini, sehingga para ulama memberikan penjelasan tambahan. Itu sehingga para ulama itu beliau itu memberi tambahan, barang siapa melanggengkan wadzoba, ini tambahannya beliau, barang siapa melanggengkan bacaan itu maka dia akan memperoleh kebaikan dan aman dia dari keburukan dunia dan akhirat. Bahkan menambahkan para ulama itu, orang lapar jadi kenyang, orang dahaga menjadi seger kembali. Ini menunjukkan bahwa kehebatan tentang Suratul Ikhlas wa Mu'awwadzatain, demikian. Mari kita mohon pada Allah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masidah ya rabbana zukna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa khuluqan karima wa rizqan halalan wa syam thayyibah wa qdi hawaijana hawaitunya wal akhirah ij'al auladana wa dzurriyyatina talabidana min ahli ilmi wal khair izuna wa yaduna as'idhum baghnihim la faqri wa fatarajati idfa' annal bala wal waba wal amr ta'un fitan wassallallahu alhamdulillahi rabbil alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kajian siang pada siang hari ini telah selesai. Untuk itu marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa nas'allahu ta'ala wa iyyakum bitaufiq wa najah. Jazakumullahu khair wa akhirul kalam wa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.